Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-74. Kita akan terus belajar dari kitab Hakim-Hakim yang memiliki banyak berita yang menarik, firman Tuhan yang masih relevan bagi kita hari ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk semua saudara, semua sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan dari Boker Top Channel, dan saya percaya itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita akan membaca kesinambungan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu perikop yang akan kita selidiki bersama. Namun saya akan membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 saja. Perikopnya pasal 6 sampai 13, tapi saya akan baca ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ya, saudara bisa membaca ayat yang ke-6 sampai dengan selesai. Kita akan membahas bagian firman Tuhan ini dengan tema, sebagaimana kesinambungan yang kita lihat pada minggu lalu, pada episode sebelumnya, yaitu apa yang membuat mereka selalu gagal. Ya, itu tema kita, karena ini memang menjadi satu pertanyaan. Kalau kita memperhatikan pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, sesungguhnya ini bukanlah kesinambungan dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, ini salah satu cara penulis kitab-kitab sejarah. Jadi tidak harus dipahami secara kronologis sesudah peristiwa ini, kemudian peristiwa ini. Tetapi seringkali juga para penulis sejarah Perjanjian Lama menulis sesuatu secara paralel atau juga mungkin tumpang tindih dengan tujuan ingin menekankan sesuatu, ingin mengulangi sesuatu, atau ingin memperjelas sesuatu. Itulah yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Sehingga pasal 2 ayat 6 dan seterusnya sebenarnya merupakan prolog yang kedua setelah prolog yang pertama yang sudah kita bahas pada Sate Enak episode yang ke-72 sampai dengan episode 73. Nah, kita lihat tema ini. Apa yang menyebabkan mereka selalu gagal? Yang pertama, ada 4 poin yang akan kita bahas, tapi dalam sesi ini kita hanya membahas 2 poin saja. Yang pertama, krisis kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya generasi yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, daya tarik berhala-berhala Kanaan. Dan yang keempat, mereka melupakan sejarah
perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita hanya akan membahas 2 poin ini pada episode yang ke-74, nanti 2 poin berikutnya pada episode yang ke-75. Kita perhatikan pokok yang pertama yang dikatakan krisis kepemimpinan. Ini dimulai dengan kematian Yosua pada usia 110 tahun. Ya, kematian Yosua dikatakan sebagai seorang pemimpin ternyata tidak serta-merta Tuhan menggantikan Yosua sebagaimana Yosua menggantikan Musa. Ya, artinya kita harus menerima satu perubahan pola atau bentuk kepemimpinan yang memang Tuhan yang atur. Ya, ada pola kepemimpinan dari yang bersifat tunggal ke bersifat kolektif karena sesudah Yosua mati tidak ada lagi Yosua yang berikutnya, tetapi yang ada adalah tua-tua. Sehingga kita melihat di situ tentu Tuhan memiliki rencana dan maksud tertentu bagi umat Tuhan. Inilah sebenarnya istilah yang kita kenal dengan istilah teokrasi. Kepemimpinan Tuhan secara langsung dalam konteks hakim-hakim ingin menggambarkan bagaimana Tuhan secara nyata berdaulat bagi kehidupan umatnya. Ya, mengapa ini menjadi salah satu penyebab krisis kepemimpinan? Sesungguhnya bukan karena tidak ada pemimpin, tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan umat Tuhan menyikapi tidak adanya pemimpin pada waktu itu, kita harus memang melihat tugas seorang pemimpin yang diperintahkan oleh Allah secara langsung. Itu berarti seorang pemimpin adalah seorang yang menerima hukum Taurat, dan dengan hukum Taurat yang diterimanya itu, maka seorang pemimpin secara langsung memimpin umat Tuhan dengan standar Tuhan sendiri. Nah, sekarang kalau pemimpin itu sudah tidak ada, apakah memang tidak ada Tuhan atau hukum-hukumnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, kemudian kita lihat, itu yang kita lihat, ada krisis kepemimpinan. Sehingga model kepemimpinan di dalam Alkitab itu adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif, dan itulah yang sebenarnya yang disebut dengan pola kepemimpinan teokrasi, di mana Allah secara langsung memimpin umat Tuhan dalam konteks kitab hakim-hakim. Ya, memang kalau kita memperhatikan di dalam konteks bagian firman Tuhan, khususnya kitab hakim-hakim, nampak dengan jelas, ya, tidak ada catatan-catatan yang menyinggung tentang hukum-hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Ya, tentu inilah warna, inilah inilah nuansa atau fenomena yang terjadi pada kitab hakim-hakim. Krisis kepemimpinan menjadi penyebab jatuhnya satu bangsa kepada kemerosotan, kepada kekacauan, kepada berbagai krisis yang terjadi. Dan saya pikir ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Ketika seorang pemimpin menjadi pemimpin yang tidak memiliki integritas, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, pemimpin yang tidak melakukan kepemimpinannya berdasarkan tatanan atau hukum yang berlaku, maka kita perhatikan apa yang terjadi. Banyak contoh di negeri kita ini, pemimpin justru menjadi menjadi penghuni hotel, tanda kutip, penghuni hotel berjeruji besi itu. Karena apa? Karena banyak pemimpin yang gagal, banyak pemimpin yang akhirnya melakukan kejahatan dan membiarkan umat Tuhan juga akhirnya melakukan banyak kejahatan yang sama. Ini kita lihat, saudara, yang pertama, krisis kepemimpinan. Pada zaman Yosua kita memperhatikan juga pada zaman tua-tua sebagai penerus bangsa Israel,
mereka masih terus beribadah kepada Tuhan. Ya, itu dicatat di dalam Alkitab. Dan mereka adalah generasi yang tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Namun dikatakan setelah kematian Yosua pada usia 110 tahun, setelah zaman kepemimpinan tua-tua, krisis demi krisis terus terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Itu faktor yang pertama yang sangat menentukan maju mundurnya satu bangsa, tentram tidaknya kehidupan satu bangsa, rohani atau tidaknya satu umat. Ya, itu ditentukan pertama-tama oleh pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kita lihat dalam pembacaan ini. Yang kedua, kalau kita memperhatikan sebagaimana yang saya sudah baca tadi, muncul generasi atau lahirnya satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi Yosua dan tua-tua sesudah dia adalah generasi yang beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka adalah generasi yang tahu mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi generasi selanjutnya, generasi yang tidak mengenal Tuhan, akan muncul pertanyaan, ini generasi dari mana? Apakah ini bangsa Israel? Iya. Tetapi mengapa kalau kita memperhatikan di situ muncul satu gap, muncul satu kesenjangan antara satu generasi ke generasi lain? Sebenarnya kalau kita memperhatikan istilah tidak mengenal Tuhan, ini tidak hanya bicara secara intelektual, tetapi juga bicara dalam konteks pengalaman, hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Sehingga tidak mengenal Tuhan itu berarti pastilah tidak beribadah lagi kepada Tuhan, dan pasti juga tidak lagi mentaati perintah-perintahnya. Sekali lagi ada pertanyaan yang sangat penting. Generasi ini generasi yang muncul, tetapi mengapa mereka tidak seperti generasi sebelumnya? Ya, mengapa terjadi kesenjangan yang begitu luar biasa lebarnya? Ya, kalau kita memperhatikan, ini pasti terjadi kesalahan yang sangat mendasar dari generasi sebelumnya. Orang tua memang mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mengajarkan firman Tuhan. Padahal sangat jelas, bahkan jauh sebelum bangsa ini, tentu generasi sebelumnya memasuki tanah perjanjian. Dalam kitab Ulangan sangat jelas dikatakan, jika seseorang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, ya, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka ya, jangan lupa tugas orang tua yang pertama, tugas satu generasi ke generasi yang berikutnya adalah mengajarkan anak-anaknya akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, ini bisa kita pahami sungguh luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Generasi yang lalu telah berlalu, maka generasi yang muncul itu menjadi generasi yang asing di hadapan Tuhan, karena mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, itu menjadi pintu yang sangat luas, seluas-luasnya, ya, bagi bangsa Israel dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk melakukan pencarian tentang Tuhan. Dengan apa? Dengan mengakomodasi kepercayaan kepada ilah-ilah Kanaan yang ada di sekitar mereka. Dan firman Tuhan katakan, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ini yang kita bisa perhatikan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua poin penting ini. Krisis kepemimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ini menjadi poin penting yang menyebabkan bangsa Israel, sebagaimana tema kita tadi, mereka selalu gagal dan gagal. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Ya,
Anak-anak kita generasi milenial, anak-anak kita generasi apapun namanya. Tapi pertanyaannya, apakah iman orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, apakah iman generasi-generasi sebelumnya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, itu terwariskan dengan baik kepada generasi hari ini? Saya mengingat satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik. Ketika Daud akan meneruskan, mewariskan seluruh apa yang dia miliki kepada anaknya Salomo. Maka saudara perhatikan. Yang pertama yang Daud wariskan bukan kerajaannya, bukan kekuasaannya, bukan harta, kekayaan dan segala sesuatu. Tetapi kalau kita memperhatikan, saudara bisa menyelidiki Alkitab saudara, yang diwariskan oleh Daud kepada Salomo pertama-tama ialah kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang melahirkan generasi-generasi berikutnya, kita juga bertanggung jawab sehingga negeri yang kita diami hari ini tidak seperti negeri dalam kitab Hakim-Hakim. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi semua saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada. Salam.